warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lali Putri Jayanti dari Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura, NIM 2005 41100148. Kali ini saya akan membuat suatu video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Psikologi Gender. Untuk tahu lebih jelasnya video apa, mari kita simak sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Di sini kita akan ngebahas tentang satu topik, yaitu ketidakadilan gender. Dan di sini saya bersama narasumber saya. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya bisa dipanggil Hanifah. Oke, Mbak Hanif. Kalau boleh tahu, Mbak Hanif pernah tidak mengalami tentang ketidakadilan gender? Ketidakadilan gender ya. Sepertinya sih pernah ya. Terus kalau boleh tahu bentuknya seperti apa? Biasanya sih yang sering terjadi tuh melalui omongan-omongan yang nggak enak gitulah. Omongan-omongan yang nggak enak. Itu dari siapa omongannya? Banyak sih, ada kadangnya dari teman, terus dari tetangga, kadang dari keluarga juga ada yang, maksudnya ya pasti ada lah yang ngomong-ngomong nggak enak gitu. Baik, boleh diceritakan lebih jelas tentang pengalamannya? Jadi dulu saat saya lulus SMK itu kan lagi daftar-daftar ini loh, mau kuliah gitu ya. Terus ada sih beberapa orang tetangga lah terutama yang kayak ngomong, ngapain gitu kok mau kuliah, mau perempuan naik lo, ujung-ujungnya nanti meskipun pendidikan setinggi apapun juga ujung-ujungnya ngurusin rumah tangga gitu, ngurusin anak, ngurusin suami di dapur, jadi istilah yang dapur, sumur, kasur itu tuh masih sering saya dengar gitu kan ya. Nah terus tapi ya sudah, memang saya pengennya kuliah, apalagi waktu itu istilahnya prestasi saya selama di sekolah juga lumayan gitu, jadi sayang kalau menurut saya tidak diteruskan gitu. Nah terus kadang juga di rumah tuh sering gini kan, saya punya saudara laki-laki. Nah biasanya tuh kalau yang sering disuruh-suruh tuh urusan rumah tangga tuh pasti yang anaknya yang perempuan gitu loh. Kalau misalnya nyapu apa gitu pasti selalu yang anak perempuan, yang laki-laki tuh enggak gitu, bukan enggak pernah sih, tapi jarang banget gitu. Yang di sini tuh yang perempuan. Nah, itu yang sering saya alami. Padahal kan menurut saya untuk pekerjaan seperti itu sebenarnya bukan kewajiban ya, maksudnya yang harus perempuan tuh harus tahu kan. Tapi laki-laki pun sebenarnya kan nggak masalah gitu loh. Sekarang bahkan koki, chef itu banyak yang dari laki-laki gitu. Jadi menurut saya ngapain kok harus perempuan saja yang sering ayo belajar masak, nanti kalau nggak bisa masak suaminya mau makan apa lah gitu kan. Sering itu teman, kadang ya orang tua pun ayo belajar, nanti kamu nggak bisa ini, nanti suamimu gimana, siapa yang ngurus, kayak gitu kan. Itu yang masih kadang tuh ngeganjel, kenapa sih harus perempuan, padahal kan pekerjaan itu tidak memandang perempuan atau laki-laki kan gitu. Menurut saya seperti itu. Lalu tanggapannya Mbak gimana tentang hal tersebut? Ya kalau tanggapan saya sih, kalau yang tentang yang nyinyiran tetangga yang maksudnya tentang kuliah gitu ya, saya mah terkesan lebih ke ya sudahlah, biarin aja gitu. Karena menurut saya pendidikan itu penting untuk siapapun, baik laki-laki atau perempuan. Apalagi perempuan itu nanti sebagai madrasah pertama bagi anaknya kan gitu ya. Kalau misalnya perempuan tidak berpendidikan, bagaimana nanti mengasuh anaknya lah gitu, mendidik anak di rumah kan. Mendidik itu bukan hanya tugas guru di sekolah, tapi kan orang tua juga berperan penting di situ. Nah itu yang saya tetap terapkan gitu di diri saya, meskipun banyak yang ngomong ngapain gini gitu. Terus ya juga saya membuktikan gitu, maksudnya dengan saya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, saya bisa lebih bermanfaat untuk orang sekitar. Jadi misalnya nih saya sekarang kan buka les-lesan gitu ya, bimbingan belajar. Jadi tetangga-tetangga yang kesulitan untuk mengajari anaknya saat pelajaran sekolah, kan sekarang namanya pelajaran itu kan sudah lebih berkembang daripada zaman dulu gitu ya.
Nah itu akhirnya ke saya, minta bantuan ke saya. Nah itu kan orang jadi berpikiran, oh iya ya ternyata tidak hanya, maksudnya perempuan tuh gak melulu soal sumur, kasur, dan apa tadi dapur itu saja, tapi juga ada hal yang lebih penting lagi itu sih. Terus kalau yang seperti yang apa ya, teman-teman atau ngomong yang belajar masak gini gini, ya itu sih kalau saya sih ambil sisi positifnya saja. Ya memang kemampuan seperti itu tuh memang harus dimiliki oleh semua orang gitu ya. Jadi ya sudah belajar aja, tapi yang ucapan-ucapan nyakitin hati yang mending saya skip aja daripada semakin kepikiran gitu ya. Masa nanti saya belajar masak hanya untuk gini, tapi saya apa ya, mengubah pola pikirnya kalau saya belajar itu bukan untuk untuk misalnya untuk menyenangkan orang lain, bukan, tapi untuk diri saya sendirinya kan. Itu kan kalau saya belajar otomatis kan kemampuan saya juga bertambah. Itu sih. Baik, terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Nah, tadi sudah lihat kan seperti apa videonya dan bagaimana pengalaman yang telah kakak tersebut alami tentang ketidakadilan gender. Nah, di sini saya memiliki beberapa langkah yang mungkin bisa berguna. Yang pertama yaitu sebarkan tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat luas seperti tetangga, teman, ataupun keluarga. Dan yang kedua, yaitu buktikan bahwa kalian ataupun perempuan yang memiliki pendidikan tinggi itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bagi banyak orang di sekeliling Anda. Dan yang ketiga, untuk kalian yang pernah mengalami tentang ketidakadilan gender, hendaknya kalian untuk mengikuti keinginan kalian sendiri. Mana yang menurut kalian benar, itu ikuti saja. Jangan pernah mengikuti perkataan orang lain yang sekiranya itu menentang dengan keinginan Anda. Jadi itu semua kembali ke diri Anda masing-masing. Apakah Anda ingin mengikuti apa yang Anda inginkan, atau Anda ingin mengikuti jalan yang orang lain inginkan gitu. Jadi semuanya tuh balik ke diri masing-masing. Beberapa hal yang telah kakaknya alami tadi itu sangat lumrah terjadi di sekitar kita, terutama dengan adanya budaya patriarki yang saat ini masih melekat dengan budaya masyarakat di Indonesia. Itu yang menyebabkan hal itu sangat susah untuk dihilangkan secara penuh. Jadi kita hanya bisa meminimalisirkan dan itu kembali ke diri kita masing-masing untuk lebih mengikuti yang mana. Oke, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk semua orang dan sampai jumpa. Bye-bye.